Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumenep siang ini. RRI Pro 1 Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali hadir menemani Anda pagi jelang siang kali ini. Dan tentu saja pagi hari ini di Ngulik, Titi akan menemani Anda pendengar dan akan membahas mengenai perempuan dan problematikanya bersama Alia Zahra yang merupakan aktivis keperempuanan Kabupaten Sumenep. Sebelum kita ngobrol bersama Alia, kita membicarakan seputar perempuan. Perempuan ini sebagai individu yang memiliki kekuatan, kemudian potensinya juga luar biasa. Dan seringkali kita juga dihadapkan pada berbagai problematika yang kompleks dalam hidup. Dari tantangan dalam mencapai kesetaraan, stereotip sosial yang membelenggu, sampai beban ganda yang diemban dan juga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi perempuan yang terus berjuang untuk mendapatkan ruang yang adil di masyarakat. Tapi di balik setiap rintangan ada semangat yang tidak mudah padam dan juga kekuatan yang tentu saja untuk bisa mengubah dunia. Dan di balik setiap rintangan ada juga semangat yang tidak mudah padam dan juga kekuatan untuk mengubah dunia. Di tengah berbagai tantangan juga, perempuan membuktikan kalau mereka bukan hanya sekedar pahlawan dalam cerita, tapi juga arsitek perubahan dalam kehidupan nyata. Wow, luar biasa sekali ya pendengar. Dan pastinya pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Alia Zahra sebagai aktivis keperempuanan Kabupaten Sumenep. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Alia. Halo, waalaikumsalam. Kabar baik Alia? Alhamdulillah kabar baik. Aku panggil Kak Titi aja ya biar lebih enjoy ngobrolnya nanti. Oke. Alia, kalau boleh tahu Alia sekarang menjadi aktivis keperempuanan itu sudah mulai sejak kapan nih Alia? Sebenarnya untuk sebutan aktivis sendiri itu bukan, kalau saya mengaku aktivis lebih ke klaim yang Kak Titik, karena itu sebenarnya predikat yang diberikan oleh teman-teman. Saat ini kan saya masih berstatus sebagai mahasiswa semester 6 di Universitas Senokoya, dan kebetulan saya aktif di komunitas keperempuanan namanya Setara Perempuan. Di situ saya menggagas bersama teman-teman saya sejak saya masih belum masuk kampus, artinya masih pramaba. Sampai saat ini berjalan hampir 3 tahunan begitu, dan alhamdulillah menuai respon positif dari teman-teman. Sehingga komunitas itu menyatukan berbagai mahasiswi dari berbagai kampus, baik dari Universitas Baudin Mudari begitu kan, juga STKIP dan lain sebagainya di Kabupaten Sumenep begitu. Oke, jadi pengalaman juga banyak ternyata Alia ini pendengar. Dan balik lagi ke topik nih. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dan juga problematikanya. Apalagi kalau dilihat dari kacamata Alia gitu ya, sebagai aktivis keperempuanan di Kabupaten Sumenep. Dan bisa dibilang masih muda tapi sudah aktif gitu ya. Alia, bagaimana pendapat Alia atau pandangan kamu sebagai anak muda tentang peran perempuan di dalam karir dan juga pendidikan saat ini nih Alia? Kalau berbicara secara umum ya Kak Titik, saya lihat perempuan di Indonesia atau di Sumenep pun itu sudah mencapai taraf yang maksimal. Artinya tidak ada dikotomi atau pembeda antara laki-laki dan perempuan mau dia berakselerasi di publik. Contohnya hari ini Kak Titik bisa berkarir menjadi penyiar di RRI, dan saya juga bisa diundang untuk berbicara begitu kan. Cuman kalau saya mengaca pada gerakan feminisme liberal dulu gitu. Contohnya seperti tokoh Mary Wollstonecraft dari Barat itu yang
menggagas pemikiran feminis karena dia itu punya latar belakang keluarga yang kurang baik begitu ya, sehingga memunculkan gerakan ingin memberdayakan dirinya. Nah, kemudian saya berkaca pada itu bahwa sebenarnya pemerataan terhadap hak-hak perempuan itu hanya ada di lingkup perkotaan atau metropolis begitu. Kalau di desa pelosok, karena saya kebetulan orang desa ya, saya juga lagi di kampung, integrasi pendidikan itu juga masih kurang, terus pernikahan dini itu masih banyak sekali di Sumeneb dan lain sebagainya, itu masih banyak. Jadi itu masih menjadi PR dan harapan saya bagi pemerintah untuk diperhatikan begitu. Bahkan kemarin ya Kak Titik kan sempat ada training nasional ya, yang itu menyatukan perempuan di organisasi saya di Ekstra Kampus itu menyatukan perempuan di berbagai kota, baik dari Surabaya, Probolinggo dan sebagainya. Mereka itu heran, loh kenapa ya topik pembahasan di Sumeneb itu selalu tentang perjodohan, pernikahan dini. Padahal kita udah berbicara tentang kita perempuan mau berkarya di mana nih, kita perempuan mau berakselerasi di apa, mau produktif di apa gitu. Kok di Sumeneb itu aja, bahkan materi-materinya bukan materi nasional tentang bagaimana perempuan menjadi woman entrepreneur, bukan kayak gitu, tapi gimana caranya perempuan bisa keluar dari belenggu pernikahan paksa dan lain sebagainya. Nah itu kan kita masih ada di bukan siap maju tapi masih di ujung kota yang siap berkembang begitu. Nah ini makanya yang selalu menjadi problem klasik di Sumeneb mungkin begitu. Oke, dari problem klasik itu Alia, apakah ada bentuk perbuatan yang sudah Alia lakukan, Ciela, untuk perubahan, apalagi untuk anak muda yang masih terbelenggu dengan problematika seperti itu nih Alia? Ya, kalau untuk ke ranah pernikahan dini, mungkin bagi saya yang masih remaja, belum sepenuhnya dewasa, mungkin belum terlalu jauh ke situ ya Kak. Cuman lebih ke bagaimana memberdayakan teman-teman, baik yang seumuran, yang lebih tua atau yang di bawah saya, untuk sama-sama mengasah potensinya. Contohnya saja kan saya punya komunitas perempuan nih. Jadi kita bukan cuman sekedar punya komunitas diisi ngumpul? Ya namanya aja cuman komunitas perempuan gitu. Kita di situ diisi dengan kegiatan, ada pelatihan, ada diskusi, ada kajian begitu. Jadi di sana kita bagaimana caranya memupuk kesadaran tentang sensitivitas gender, bagaimana kita memupuk tentang kesadaran saya harus memberdayakan diri saya begitu sejak dini, sejak teman-teman masih belia. Karena kan umur yang masih belasan tahun itu rentan salah dalam mencari jalan pencarian jati diri gitu kan. Ya, supaya tidak salah jalan mencari jati diri, Alia biasanya melakukan apa sebagai perempuan atau perempuan muda lah di Kabupaten Sumeneb ini? Baca buku. Oh, oke. Baca buku. Iya. Jadi betul, baca buku mestinya begitu. Karena ketika orang membaca buku terus diimbangi dengan berdiskusi, menulis gitu kan, kegiatan literasi lainnya. Jadi akan membantu menstimulus terhadap daya kritis dari si remaja itu sendiri. Nah, cuman sayangnya kalau di Sumeneb ini, aku lihat tuh Kak Titik, kok perpusda itu kayak sepi gitu kan, sepi dari anak muda gitu. Paling mentok ya mereka cuma untuk nugas gitu kan, bukan karena memang ingin mengasah critical thinking kita sebagai generasi muda gitu. Makanya ini mungkin juga jadi PR bagi pemerintah kita untuk gimana caranya menstimulus generasi muda untuk suka baca buku gitu. Sejauh ini sudah ada kegiatan yang dilaksanakan sama Alia nggak sih, turun langsung gitu untuk lebih ke mengajak anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb, apalagi perempuan gitu, untuk bisa seperti Alia? Karena saya berpikir kalau misalkan saya bergerak seorang diri itu seperti mustahil ya, kayak orang gila aja berkoar-koar kan di tengah jalan gitu kan Kak. Makanya dengan wadah para perempuan ini saya sangat bersyukur mendapatkan partner para perempuan yang punya visi misi yang sama, yaitu untuk memberdayakan sesama perempuannya. Makanya langkah pastinya kita kayak kemarin contohnya kita bikin pelatihan public speaking yang itu free dan pesertanya tidak dibatasi hanya kepada perempuan tapi juga pada laki-laki, karena komitmen prinsip kita itu adalah harmonisasi gender, bukan kesetaraan gender.
kalau kita berbicara kesetaraan gender, pasti ada perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Benar. Kalau laki-laki harus begini, perempuan harus begini gitu kan. Nah, Iya. kalau kita bilang harmonisasi gender, berarti laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, kita berakselerasi menjadi partner untuk membuat kemajuan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Oke. Ngobrolin kesetaraan itu masih nggak sih di Kabupaten Sumeneb seperti itu, Alia? Masih banget, apalagi di tingkat ini ya, di pedesaan, aduh parah ini. Karena saya juga hidup sehari-hari berinteraksi di desa gitu kan. Cuman yang selalu saya katakan kepada teman-teman, budaya, kan kalau di apa ya, lebih gampangnya budaya patriarki mungkin gitu ya, yang ada dikotomi atau pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau di pedesaan itu masih sangat kental Kak Titi. Cuman kan ada plus minusnya. Kalau ke perempuan ruginya apa, ke laki-laki ruginya apa, dan itu masih sangat kentara sekali di Sumeneb atau di Madura lah begitu. Apa sih plus minusnya sebenarnya yang dirasakan sama Alia terutama nih? Atau mungkin bukan hanya Alia sendiri gitu ya, tapi teman-teman Alia yang sering curhat gitu, seperti apa? Kalau plus minus dari budaya patriarki itu sebenarnya yang pertama adalah plusnya bagi laki-laki nih ya Kak, kita bicara bagi laki-laki dulu. Dia akan dipandang sebagai, anggaplah ksatria gitu loh. Saya menggambarkan laki-laki itu digambarkan sebagai ksatria. Dia sejak remaja dia dibebaskan berkelana gitu kan, kalau di mana ya dibebaskan berkelana. Bahkan ada stereotip gini, tak rapalah rosaki muda jong, pokok jangan sampai itu dibawa ke ranah keluarga, pokok atau bed gitu kan bahasanya. Ya, berat makanya nggak apa-apa, fine-fine aja gitu kan. Nah, tapi kalau perempuan beda lagi. Kalau dia sudah rusak, nama baiknya jatuh, siapa yang akan ngambil sebagai menantu begitu kan? Nah, itu plusnya. Kemudian plus yang kedua, laki-laki itu diberikan kebebasan memilih dia mau kemana. Apakah dia mau kerja di mana, merantau atau lain sebagainya. Jadi tidak ada kekhawatiran dari orang tua. Begitu. Oke. Dan itu juga jadi minus ke perempuan ya, karena banyak kekangan juga tentunya di budaya patriarki. Ngapain sih keluar, biasanya gitu ya. Ngapain sih keluar kota, ngapain sih kuliah, biasanya gitu ya. Dipatahkan sekali. Gitu. Cuman minusnya ke laki-laki juga ada keluhan seperti ini. Siapa sih yang mau bekerja seumur hidup begitu kan? Kita sebagai laki-laki ketika sudah masuk ke baliu ya, atau umur yang dikatakan cukup matang, kita sungkan untuk meminta ke orang tua. Kita diharuskan untuk mencari kerja, bahkan meskipun kita kuliah, kita diharuskan untuk mandiri, semandiri-mandirinya begitu. Kalau dalam budaya patriarki, itu belum berkeluarga. Setelah berkeluarga, dia harus menjadi penanggung jawab dalam segala hal, anak, istrinya, bahkan orang tuanya kalau masih ngeluh, itu kita harus membantu sebagai laki-laki begitu. Nah, beda sama perempuan. Perempuan masih punya opsi gitu. Saya meskipun umur 20 tahun, saya masih punya opsi. Kalau saya belum punya kerja, saya boleh. Maksudnya norma sosial loh. Norma sosial kita kayak membolehkan kalau perempuan itu bergantung ke orang tua. Cuman kalau laki-laki kayak apa banget gitu loh. Kamu udah dewasa, kamu apa? Kok nggak kerja gitu kan? Masa cuma jadi beban orang tua? Nah itu yang jadi nilai plus minusnya. Kalau laki-laki itu bilang, siapa sih yang nggak mau skincare ditanggung, kita cuma disuruh perawatan, diem di rumah gitu kan. Siapa sih yang nggak mau uang saku dikasih gitu. Sedangkan kita harus mau beli rokok aja nih harus kerja, harus begini, sungkan ke orang tua kayak gitu. Nah itu ada plus minusnya sendiri. Jadi saya nggak menyalahkan budaya apapun sih, tergantung kitanya sebagai generasi gitu. Oke. Nah dilihat juga sekarang perkembangan media sosial itu kan juga semakin berkembang nih Alia. Jadi apa juga nih pengaruh besar dari media sosial terhadap persepsi anak muda tentang perempuan dan masalah yang mereka hadapi? Ya sekarang kan seperti body shaming gitu kan, terus juga stereotip gender. Nah itu seperti apa nih kalau menurut Alia? Sebenarnya itu sangat berpengaruh ya. Cuman kan yang sangat disayangkan adalah karena mereka terlalu menelan mentah-mentah, menelan bulat-bulat informasi yang didapatkan dari sosial media yang mereka konsumsi. Contohnya saja kalau berbicara tentang, mungkin Kak Titik pernah baca feminine energy lah, dark feminine atau apalah itu berkaitan dengan keperempuanan. Sehingga kemarin banyak teman-teman laki-laki tuh yang nanya, itu feminine energy itu masuk ke gerakan feminisme enggak? Kok banyak itu FYP saya gitu kan. Nah itu kan ditelan mentah-mentah sehingga menimbulkan egosentris bagi perempuan untuk
persaingannya itu nggak sehat dengan laki-laki gitu. Wah. Pak, saya harus gini. Jadi itu yang nggak bagus sebenarnya. Selama mereka menggunakan sosial media untuk edukasi, untuk belajar, no problem gitu kan. Nah, tapi imbasnya seperti itu. Apalagi bagi perempuan yang masih minor gitu kan, nggak. Jadi sosial media itu menjadi, saya yang miris kemarin ya Kak. Mohon maaf ini bukan. Ada problem juga nggak sih? Itu saya punya adik kenalan gitu. Dia menjadi penyimpangan seksual, suka pada sesama jenis karena pengaruh tontonan FYP sosial medianya, entah Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Padahal dia itu masih SMA begitu. Nah, itu yang miris karena akhirnya menjadi suatu hal yang tidak bagus gitu Kak. Memberikan pengertian kepada mereka yang seperti itu bagaimana nih Alia? Maksudnya pengaruhnya gitu. Kan mereka terpengaruh oleh media sosial yang seperti itu dari tontonan gitu kan. Nah, Alia memberikan pemahaman kepada mereka kalau itu salah gitu. Nah, itu seperti apa? Biasanya kan kalau anak muda kalau dilarang, itu biasanya mereka tambah memberontak. Nah, gimana nih Alia? Betul. Cuman kalau saya pribadi memposisikan diri sebagai teman tanpa menjudge atau menilai ya bahwa perbuatan kamu itu salah. Karena saya seperti ini. Ketika kamu terjun ke masyarakat langsung, ketika kamu menjadi dewasa sepenuhnya, kamu diberikan tanggung jawab, pasti kamu gak akan nyaman dengan sendirinya. Nah, ketika sudah sampai di umur dewasa, misal 25 tahun ke atas, begitu saya bilang, kamu masih punya penyimpangan seksual, kamu masih nggak mandiri secara ekonomi, finansialnya nggak stabil gitu kan, kamu bakalan gelisah dengan sendirinya karena hidup kamu tuh nggak normal, kamu terjudge dengan sendirinya oleh lingkungan itu loh. Saya kok nggak normal ya, teman-teman sebaya saya udah nikah, punya anak, masa saya masih suka sama jenis gitu kan? Karena kan iklim kita itu tidak menormalisasi penyimpangan seperti itu. Jadi kamu harus merasakan, anak muda itu harus merasakan dulu kerugian yang dia dari perilakunya sendiri begitu Kak. Kalau masih cuman dikasih penyuluhan lah nggak bisa itu mereka. Nggak mempan ya. Nggak mempan. Udah biarkan mereka merasakan sendiri dampak negatif dari perbuatannya. Toh kita kan hidup terus berlanjut kan. Kita mau ada fase di situ. Kita kita kasih pemahaman, edukasi aja, menstimulus aja. Toh nanti kalau misalkan beneran kejadian, mereka akan datang. Kak, kok bener ya? Kok bener apa yang kakak kasih tahu dulu? Saya sekarang nyesel banget gitu kan. Nah udah gitu. Jadi itu saja sih Kak. Selain mengajak, merangkul, kita nggak menekan, nggak menjudgment gitu. Oke. Intinya kalau misalnya ingin berhasil pendekatannya memang harus seperti itu gitu ya Alia. Apalagi anak muda yang bisa dibilang masih labil ya kan, masih emosinya tidak terkontrol ya kan. Jadi memang harus ekstra sabar. Pernah mengalami hal yang di luar Nurul nggak nih Alia? Ya contohnya menguras emosi Alia saat menangani teman-teman yang seperti itu gitu ya. Kasus-kasusnya atau problem dari teman-teman kamu, teman-teman perempuan kamu seperti apa nih Alia? Belum sih Kak, belum menangani suatu hal yang benar-benar parah ya. Cuman mungkin karena kan kita bukan cuman perhatian kepada perempuan aja, lebih ke anak yang masih belum dewasa gitu kan. Terus yang masalah pergaulan itu juga kita pernah mendampingi, bukan menjadi pendampingan formal ya, lebih ke merangkul sebagai teman begitu. Nah misal kayak kalau saya dulu pernah menangani adik-adik saya, anggaplah bukan adik kandung ya, cuman adik yang saya ayomi, mereka kayak kecanduan, oplosan gitu kan, minuman keras begitu. Nah, terus juga apa sih kayak ngedrug itu Kak. Biasanya kan di Sumenep ada ya, drug yang ilegal itu loh maksudnya, yang modif motor sendiri gitu kan, dibawa balap gitu. Itu kan nggak bagus ya dampaknya. Jadi kita buatkan suatu kegiatan yang itu mengikat terhadap dia. Misalkan apa nih di sekolahnya ada kegiatan apa nih, minta tolong dong kasih dia tanggung jawab biar dia kesibukannya teralihkan, jadikan ketua panitia, jadikan apa gitu. Jadi kita langsung ke sana nantinya sehingga dia mau nggak mau secara alamiah punya tanggung jawab yang menyibukkan dirinya. Oke. Wow, ternyata banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuat anak muda bisa meninggalkan problematika yang bisa dibilang negatif gitu ya Alia.
Oke, nah Alia, bagaimana nih anak muda seperti Alia melihat peran perempuan dalam perubahan sosial, terutama dalam hal kesadaran dan isu-isu kayak kekerasan berbasis gender atau juga bahkan pemberdayaan ekonomi. Nah, mungkin dari kekerasan berbasis gender dulu deh, seperti apa nih Alia? Kita sebagai perempuan tentunya, saya ini gini Kak, kemarin pernah ngurus ya, mau mendampingi tentang kasus bukan kekerasan cuman ya, lebih ke pelecehan seksual. Dan setelah konsultasi dengan berbagai hukum, di Sumeneb ini belum ada woman center katanya, suatu lembaga yang memang fokus ke sana. Sedangkan kalau misalkan berbicara tentang ada ya dinas perlindungan atau apa, itu prosesnya tidak cepat begitu. Dan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya apa? Ya korban pelaku tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan trauma psikis dari si korban, rasa malu dari si korban, kemudian nama baik yang tercemar punya si korban gitu. Nggak ada, karena kan sudah diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah mungkin itu yang menjadi evaluasi dan harapan kita agar kita sebagai perempuan nggak bingung ini mau buat pengaduan kemana, siapa yang siap rangkul kita begitu. Kalau misalkan ada badan hukum atau lembaga yang siap membantu lebih dari satu begitu. Karena kan persoalan perempuan nggak cuma di Kecamatan Ganding, nggak cuma di Lenteng, nggak cuma di Batuang gitu kan. Iya benar-benar. Kan luas begitu. Kalau misalkan cuma lembaga hukumnya cuma ada dinas pelindungan perempuan yang itu pun masih belum maksimal, perempuan kan menjadi pesimis. Saya mau berlindung ke siapa? Gitu. Yep. Benar sekali. Kita bahkan juga saya sebagai perempuan pengaduannya itu saya meskipun mau melapor, saya nggak punya biaya untuk menyewa hukum pengacara untuk mendampingi saya. Meskipun kasusnya sangat ringan begitu, seperti ya pelecehan lah atau apalah itu kan ringan, kayak nggak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Akhirnya apa? Mereka milih diam gitu. Nah itu yang masih terus mengakar. Dan saya bisa menjamin, membuktikan banyak sekali kasus pelecehan, kasus yang berdiskriminasi terhadap perempuan yang masih belum ter-up karena perempuan merasa bingung saya harus kemana gitu. Bahkan lebih tepatnya kadang mereka menutupi hal itu gitu. Betul. Karena mereka malu kan, terus juga nggak ada jaminan apakah saya setelah meng-up akan dilindungi atau enggak. Karena justru kadang pelaku itu lebih kuat powernya daripada si korban begitu. Ya begitulah ya problematika perempuan ya mendengar. Dan seru sekali obrolan berkaitan dengan perempuan dan juga problematikanya di Ngulik kali ini. Tapi yang pasti pendengar nanti kita akan kembali lagi. Untuk Anda yang juga menonton kita di RRI Sumeneb.net, kita akan kembali lagi untuk Anda pendengar. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune karena nanti kita akan membahas lagi mengenai perempuan dan problematikanya. Ngulik Sumeneb siang ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nguli, Sumeneb siang ini. Pendengar, Anda masih di Ngulik bersama Alia Zahra ya, yang merupakan aktivis keperempuanan Kabupaten Sumeneb. Dan tentu saja tadi kita sudah membicarakan banyak sekali tentang perempuan dan juga problematikanya. Tapi kita sedikit beralih gitu ya ke dunia pendidikan. Alia masih stay, Alia? Halo Kak, masih dong. Oke. Nah, Alia, apa pendapat kamu tentang pentingnya pendidikan mengenai kesetaraan gender di sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus? Sangat penting ya Kak, karena apalagi aku dengar kan katanya itu masuk ke program pemerintah. Yap. Program pemerintah yaitu program pengarus utamaan gender, masuk ke SDGs begitu. Cuman kurang tahu apakah di masanya Prabowo ini dilanjutkan atau tidak. Ini tuh menurut saya sangat penting karena untuk memberikan pemahaman sejak dini bahwa kita nggak ada pembeda lah, tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Dan juga ini menjadi PR juga bagi kita biar nggak bahasnya kesetaraan gender terus begitu. Kita udah harmonisasi gender aja. Kalau kesetaraan gender seakan-akan kita nih ada korban, ada pelaku terus gitu. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, kalau nggak perempuan ya laki-laki. Nah kalau kita berbicara tentang harmonisasi gender, berarti mikirnya kita mau apa nih ke depan dari sekarang. Nah kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, berarti kita masih selangkah mundur begitu, bukan selangkah lebih maju. Karena kita kayak nggak siap dengan perubahan begitu kan. Kenapa kita nggak ngomongin tentang pekerjaan aja gitu ya? Kalau membicarakan seputar kesetaraan gitu kan, kayaknya emang nggak ada habisnya ya. Karena perempuan dan juga laki-laki memang sangat berbeda gitu ya, Alia. Oke. Kalau Alia, sejauh mana sih Alia merasa kalau perempuan di sekitar mereka itu mendapat dukungan yang cukup dalam menghadapi masalah psikologis ataupun juga emosional? Di lingkungan, kalau itu kan tergantung kultur ya Kak. Kalau saya lihat di kultur metropolitan kota itu mereka sudah angkat lah karena dinamik kan, interaksinya dinamik, jadi secara cukup lah. Terus juga mohon maaf ini agak ramai ya Kak ya. It's okay. Ya karena ada di luar saya ini. Terus cuman beda dengan di pedesaan. Kalau di pedesaan itu justru yang memberikan tekanan mental itu orang-orang terdekat kita loh gitu. Entah itu kerabat kita, saudara kita, famili kita. Justru mereka yang memberikan rasa jengah terhadap kita. Contoh dalam konteks ya dipaksa untuk menikah, dipaksa untuk dijodohkan gitu. Justru memang orang terdekat kita, bahkan orang tua kita sendiri gitu. Dan dalam hal itu ketika masuk dalam keluarga, tentunya pihak berwajib pun atau lembaga hukum pun menjadi tidak punya hak di sana karena orang tua dan keluarga terkerabat lebih wajib lah atau punya hak untuk melindungi anaknya gitu. Mereka punya perspektif pelindungan sesuai dengan ya pemahaman mereka sendiri begitu. Sesuai dengan keyakinan mereka gitu ya Alia. Kalau saya tuh ngelarang kamu, saya ingin menjodohkan kamu karena saya sayang ke kamu. Saya nggak bolehin kamu kuliah, kamu nikah aja gitu kan, biar kamu lebih enak hidupnya gitu. Nah padahal kan
anaknya kemungkinan punya potensi gitu Iya. kan. Oke, nah Alia, mungkin yang terakhir nih Alia, apa sih langkah konkret yang bisa diambil oleh kamu gitu ya, atau kamu sebagai aktivis perempuan gitu ya, untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan mereka, entah itu kekerasan seksual atau kekerasan fisik gitu, atau mungkin kekerasan ini ya, omongan. Biasanya kan ada kayak lontaran omongan itu kan juga bisa jadi kekerasan tuh, kayak body shaming gitu. Seperti apa nih Alia? Langkah konkret dari saya yang pertama adalah kalau merangkul itu kan sudah saya lakukan di komunitas gitu kan. Yang kedua adalah memberikan keyakinan kepada mereka bahwa lingkungan kita hari ini itu sudah mendukung terhadap akselerasi perempuan. Jadi kalian jangan merasa hidup di tahun 2000 ke bawah begitu. Tapi kita sudah 2025. Apapun keluhan kalian, apapun keinginan kalian, speak up sebagai perempuan. Kadang kan perempuan itu lebih banyak di teman-teman seperkumpulan saya kan. Memang kita lebih banyak suka diam. Peluang itu ada, terus juga kesempatan itu ada. Cuma mereka aja yang malas karena sudah terbiasa dimanja sejak kecil. Kan pola asuh budaya patriarki antara laki-laki dan perempuan kan beda gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa enak, enjoy gitu. Ya udahlah, saya mau gimana? Saya bentar lagi nikah, ditanggung oleh suami gitu kan. Jadi masih belum ada gairah kompetitor di sana, atau belum ada gairah saya menjadi seorang pejuang gitu yang harus mandiri secara finansial dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang kedua, kamu harus cerdas. Kalau kamu cerdas, kamu akan tahu batasan pakaian yang sopan sehingga tidak memunculkan gairah dari pemangsa atau predator seksual gitu kan. Perilaku yang sopan sehingga orang akan segan. Jangan kan mau asal colek gitu kan ya. Mau nyapa gitu kan, atau mau segan pasti ya. Nah, kalau kita punya batasan, orang itu akan segan untuk berperilaku macam-macam. Beda nih kalau kita udah aur-auran gitu kan, pasti laki-laki bakalan nilai gampang nih mah gitu kan, gampangan nih kita. Gitu ya. Makanya harus cerdas. Yang kedua, apa yang kita tampilkan di sosial media itu harus mencerminkan kita begitu. Kalau saya posting foto nggak pakai kerudung, padahal saya itu basicnya adalah Islam gitu kan, langsung nilai ini ya mak udah nggak taat beragama gitu kan, masih lepas jilbab gitu kan. Makanya kita harus jadi cerdas dulu. Kalau cerdas semuanya pasti ngikut. Oke, ya. Alia, sebagai aktivis perempuan gitu ya di Kabupaten Sumeneb, apa nih yang ingin disampaikan Alia terhadap anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb khususnya gitu ya, yang mungkin saat ini juga lagi mendengarkan kita atau juga lagi menonton kita, Alia? Oke, untuk teman-teman, kepada teman-temanku semua perempuan, saudari-saudariku, dan juga partner saya laki-laki, mari kita wujudkan harmonisasi gender, mari kita wujudkan generasi yang suka membaca buku, generasi yang siap pada perubahan, tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Kalau saya meminjam kata-katanya dari Bunda Uda, salah satu aktivis perempuan dan juga berkutat di bidang hukum, mengatakan seperti ini, Tuhan memang tidak pernah mengutus nabi perempuan, tetapi Tuhan tidak melarang perempuan untuk menyampaikan risalah kebenaran. Seperti itu. Wow, mendalam banget nih ya penutup dari Alia di Ngulik kali ini, pendengar. Ya, pastinya perempuan dengan segala peran dan tanggung jawab yang diembannya terus menghadapi berbagai problematika yang menguji kekuatan dan juga keteguhan mereka. Di tengah tantangan sosial, budaya, ekonomi, politik, perempuan tetap menjadi sosok yang penuh daya juang. Walaupun perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan juga pengakuan yang lebih besar masih panjang, semangat perempuan untuk berkembang dan juga berkontribusi bagi masyarakat tidak akan pernah padam, tentu saja pendengar. Oleh karena itu penting bagi kita semua, baik masyarakat, pemerintah maupun juga individu, untuk tetap memberikan dukungan, membuka ruang yang adil, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menghambat potensi perempuan. Hanya dengan cara kita bekerja sama, kita bisa menciptakan dunia di mana perempuan tidak hanya bisa mengatasi problematika, tapi juga meraih potensi terbaik. Terima kasih untuk Alia sudah bersama kita di Ngulik, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu pandangan untuk anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb gitu ya, lebih semangat lagi
dan lebih mencintai diri sendiri terutama gitu ya Alia sebagai perempuan dan bisa menghadapi problematika yang mereka hadapi tentu saja. Terima kasih Alia, kita bisa ngobrol kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Salam Kak Titik, sampai jumpa. Dan baik pendengar, pastikan untuk Anda tetap stay tune dan tentu saja untuk ngulik bisa kembali Anda simak di lain kesempatan. Ngulik Sumeneb siang ini.